Selama ini, kita mungkin ngelihat perusahaan teknologi ya, cuma sebagai perusahaan biasa kan? Tapi gimana kalau cara pandang itu sebenarnya udah ketinggalan zaman? Kita akan bahas gimana raksasa-raksasa teknologi ini nggak lagi cuma bikin aplikasi, tapi mereka lagi ngebangun sebuah dunia baru. Dan kita semua, mau nggak mau, jadi warganya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang nyelekit ini, yang ditanyain ke miliarder Peter Thiel. Ini bukan sekedar basa-basi loh, pertanyaan ini nunjukin ambisi yang wah jauh banget di atas sekedar gadget dan aplikasi. Kita nggak lagi ngomongin perusahaan biasa, tapi entitas yang tujuannya sebesar dan mungkin seseram menaklukkan kematian itu sendiri. Nah, ini dia intinya. Saat para pendiri perusahaan teknologi udah serius ngomongin soal keabadian, itu tandanya ambisi mereka udah lompat jauh banget. Dari yang tadinya cuma mau bikin marketplace online, sekarang jadi mau membentuk ulang hakikat kemanusiaan itu sendiri. Skala ambisi yang baru inilah yang jadi titik awal kita buat ngerti pergeseran kekuasaan yang terjadi diam-diam di depan mata kita. Ini bukan lagi soal bisnis seperti biasa. Para founder teknologi sekarang itu, mereka ngambil alih tantangan yang dulunya cuma buat negara, atau bahkan, ya, para dewa. Mereka udah nggak cuma mikirin struktur pasar, tapi gimana caranya nyelesain masalah global. Kayak penyakit, kemiskinan, bahkan perjalanan luar angkasa, dan semuanya pakai aturan main mereka sendiri. Oke, pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Nah, untuk jawab itu, kita harus balik dulu ke awal mula semuanya, ke mimpi yang jadi cikal bakalnya. Deklarasi dari John Perry Barlow ini pas banget ngegambarin mimpi awal internet yang romantis dan anti kemapanan, sebuah dunia digital yang bebas, nggak dikontrol sama perusahaan atau pemerintah, semacam utopia digital di mana semua orang setara. Nah, disinilah titik baliknya. Setelah gelembung.com pecah, yang bertahan bukan lagi para idealis, tapi para pragmatis kayak geng PayPal itu. Banjir modal Ventura bikin fokusnya geser. Dari yang tadinya mau transformasi budaya, sekarang jadi soal dominasi pasar dan keuntungan. Dan ini ngegambarin konflik utamanya dengan jelas banget. Mimpi internet yang bebas dan terbuka di awal versus ya mesin kapitalis yang sekarang menguasainya. Dunia tanpa batas yang diimpikan Barlow sekarang jadi kayak taman-taman indah, tapi masing-masing dipagari dan dikontrol sama segelintir perusahaan. Oke, sekarang kita lihat gimana kerajaan baru ini mulai menyaingi dan mempengaruhi kekuasaan yang udah ada. Kita mulai dari media. Kekuatan mereka itu dimulainya dari sini. Mereka jadi sumber informasi utama kita. Coba lihat, mayoritas orang sekarang dapat berita dari mana? Media sosial. Artinya, mereka bukan lagi sekedar platform. Mereka udah jadi kekuatan kelima, penjaga gerbang baru yang ngontrol arus informasi, bahkan lebih kuat dari pres tradisional. Dan kekuatan itu bisa mereka pakai secara langsung. Bayangin, seorang miliarder teknologi bisa sendirian ngebangkrutin sebuah media. Ini bukan lagi soal perdebatan ide, ini soal eliminasi. Jelas banget kan sekarang kekuatannya ada di mana? Pengaruh mereka juga udah meresap jauh ke pemerintahan. Lihat aja berapa banyak uang yang mereka habiskan buat lobby. Angkanya bahkan ngalahin industri-industri tradisional. Mereka nggak lagi cuma main di luar sistem politik. Mereka sekarang aktif ngebentuk sistem itu dari dalam. Jadi, intinya begini. Pengaruh ini tuh udah nyatu banget sama sistemnya. Ada pintu putar, orang-orang bolak-balik kerja antara pemerintah dan perusahaan teknologi, sampai batas antara siapa yang mempengaruhi siapa jadi kabur. Tapi kekuatan mereka nggak berhenti di dunia digital. Sekarang mereka mulai membangun infrastruktur fisik kehidupan kita sehari-hari. Lewat usaha patungan raksasa kayak Amazon, JP Morgan, dan Berkshire Hathaway, mereka nggak cuma masuk ke industri kesehatan, mereka punya tujuan buat ngerombak total seluruh sistemnya dari akar. Dengan proyek-proyek kayak mobil terbangnya Uber dan Virgin Hyperloop One, mereka nggak cuma mau memperbaiki transportasi, mereka mau menciptakan ulang semuanya. Mereka ngebayangin dunia di mana perjalanan bukan lagi sebuah batasan. Sidewalk Labs-nya Google itu punya rencana buat ngebangun lingkungan yang sepenuhnya berbasis data dari nol. Dimulai di Toronto. Ini bukan sekedar kota pintar. Ini adalah kota yang dibangun seperti kata mereka, dari internet ke atas. Coba deh, lihat polanya di sini. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai transportasi, mereka secara sistematis masuk ke sektor-sektor yang dulunya itu urusan pemerintah. Intinya, mereka lagi ngebangun negara di dalam negara. Tapi ambisi sebesar ini juga datang dengan peringatan. Sama kayak perencana kota legendaris Robert Moses, mereka berisiko memaksakan satu visi tunggal berbasis data ke masyarakat yang kompleks. Dan ini punya banyak titik buta. Efisiensi bisa jadi ngegusur sisi kemanusiaan kita. Nah, semua ini ngebawa kita ke cara pandang yang baru soal entitas-entitas ini. Mereka bukan lagi sekedar perusahaan.
Kita sebut mereka negara silikon. Apa itu? Ya, ini adalah korporasi swasta yang skalanya, ambisinya, dan pengaruhnya udah kayak negara. Mereka beroperasi secara global, seringkali di luar jangkauan pemerintah, dan warga negara mereka adalah kita, para penggunanya. Mereka udah nggak main di pasar lagi, mereka yang menciptakan pasarnya. Nah, ini dia kenapa semua ini penting banget. Saat entitas-entitas ini mengambil alih peran pemerintah, sistem akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik yang biasanya kita andalkan, mungkin jadi nggak berlaku lagi buat mereka. Jadi, tiap kali kita login, pesan tumpangan, atau baca berita, pertanyaan yang harus kita ajukan itu bukan cuma apa yang perusahaan ini lakuin, tapi siapa yang sebenarnya mereka layani? Apakah kita, para penggunanya, atau cuma para pemegang saham mereka?